الحمد لله ما شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا تراها وحين من ذا حمد الله شاء له تواق سبح في كفي تراها يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hasbi Muklis, Rakmu Tasjil 18/14/02/01/15. Jadi saya di sini menjelaskan tentang cara penggunaan media dari pembelajaran bahasa Arab. Jadi media yang saya gunakan hanya bersifat manual, bukan aplikasi gitu. Yang pertama yang saya gunakan adalah tentang permainan bahasa. Permainan bahasa yang pertama disebut dengan al-asrarul silsilah. Al-asrarul silsilah yang artinya adalah pesan rahasia. Jadi pesan rahasia ini media yang digunakannya adalah yang pertama berupa kertas karton, yang kedua gambar yang di-print di internet, lalu gambar ini dilekatkan sebagaimana yang telah dicontohkan di papan. Setelah itu ada gunting, lakban, dan juga spidol. Jadi cara pembuatannya, karton ini pertama sekali kita gunting kecil-kecil seperti layaknya seperti ini. Lalu dalam kertas yang kecil ini ditulislah huruf hijaiyah yang 30 atau 28 gitu. Seterusnya kita gunakan lakban nantinya, lalu ditempel di papan tulis. Nah, itulah cara penggunaan dan cara pemakaian dari al-asrar silsilah. Jadi prakteknya dalam kelas akan saya praktekkan. Yang pertama, silakan kepada orang yang ketiga untuk berdiri. Jadi penggunaan dalam asrarul silsilah ini ada dua permainan. Yang pertama ada berupa gambar. Yang pertama, seorang guru memberikan berupa gambar kepada siswanya itu. Seumpama ini. Nah, setelah siswa mengetahui ini gambar apa, yaitu dia mempraktekkan dengan caranya itu. Sini kan gambar orang tua. Jadi orang tua bahasa Arabnya adalah musinnun. Jadi musinnun itu atau orang tua tersebut dipraktekkan oleh siswa ciri-ciri orang tua itu, seperti yang diperagakan oleh anak didik saya atau saudari saya atau adik saya. Coba praktekkan. Jadi setelah dipraktekkan oleh dua orang yang pertama ini, oleh yang ketiga menjawab ciri-ciri yang telah dipraktekkan oleh teman-temannya gitu. Jadi tadi yang dipraktekkan oleh saudari Amanda, coba disebutkan ke dalam video. Ini seperti apa, ini seperti apa gitu. Kulitnya keriput, mukanya keriput, rambutnya berwarna putih seperti lantai. Jadi setelah diketahui jawabannya, dijawab oleh yang ketiga. Jawabannya adalah Musinnun. jawabannya Musinnun. musinnun. Jadi setelah orang yang ketiga ini mengetahui, lalu kami minta kepada siswa tersebut untuk mengambil gambar yang kecil ini gitu. Mulai dari alif, ba, ta, sa sampai lam alif gitu. Jadi dipersilakan kepada saudari.
untuk mengambil manakah bacaan musinnun tersebut. Mulai dari mim, sin, nun. Setelah dia ambil kata-kata bahasa Arab musinnun tersebut, lalu ditempelkan di papan tulis itu. Papan tulis. Jadi kami menggunakan dua media. Yang pertama al-asrarul silsilah, pesan rahasia, yaitu dipraktekkan dengan anggota tubuh, itulah pesan rahasia. Ketika orang ketiga ini mengambil kertas ini, yaitu media kedua kami, yaitu tarkibul kalimah namanya, media permainan bahasa, tarkibul kalimah. Jadi dia pilih kata-kata musinnun dalam bahasa Arab tersebut, lalu ditempelkan ke papan tulis, lalu ditulis artinya. Lalu ditulis artinya, yaitu jadi begitulah kami menggunakan media dari pembelajaran bahasa Arab. Ada dua, yang pertama al-asrarul silsilah, yang ketiga tarkibul kalimah, menyusun kalimat yang dirahasiakan tadi. Nah, itulah media yang kami gunakan, ada dua. Yang ketiga, berkenaan dengan maharatul istima', kami menggunakan speaker. Jadi speaker ini dihubungkan dengan Bluetooth atau diisi memorinya, lalu dihidupkan, yang mana isi dalam speaker yang dihidupkan tersebut berupa cerita-cerita orang Arab gitu. Misalnya cerita Nabi Musa dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi digunakan speaker ini, lalu anak-anak mendengarkan gitu isi ceritanya. Lalu setelah didengarkan, anak-anak dituntut untuk menulis kosakata yang ia mengerti gitu. Seperti ismun lah misalnya, walaupun Musa, lalu dia tulis dalam bukunya itu. Jadi setelah ia tulis sebanyak 10 buah misalnya kan, lalu disitulah fungsi seorang guru untuk memeriksa apakah yang ia dengar itu betul tulisannya atau tidak. Nah, jadi ada dua maharah yang dipraktekkan di situ. Yang pertama maharatul istima', menyimak cerita yang ada di speaker ini, lalu ditulis maharatul kitabah, lalu setelahnya dibaca maharatul qiraah. Mungkin itulah media dari saya, yaitu dari saudara Muhammad Hasbi Muklis. Cukup sekian dari saya. Saya berterima kasih kepada anak-anak ini, yaitu anak-anak dari para alah gitu kan. Saya sangat berterima kasih. Syukran ala ihtimamikum wa afwan ala syairil khata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.